Saya mau mengambil kesempatan ini untuk mencabar semua anak muda dalam diocese kita untuk mempertimbangkan dengan berdoa akan panggilan Allah dan memberi respon dalam iman, agar Anda boleh memegang button dan dengan demikian Anda dapat meneruskan pelayanan dan memimpin diocese terus maju pada masa hadapan. Visi daripada Reverend Elton untuk menanam gereja di kota Sandakan telah direalisasikan 134 tahun yang lalu. Bertahan zaman berzaman, melalui perang dunia, melalui proses pembangunan semula, Gereja St. Michael telah meneruskan legasi iman yang telah ditanam dahulu dari generasi ke generasi. Pertama kali menjejakkan kaki di Gereja St. Michael, tarikh dan bulan saya tidak ingat, tetapi tahunnya adalah 1977. Ketika itu saya berumur 17 tahun menuntut di SMK Sandakan, 45 tahun yang lalu. Di awal 1980-an. 3 hari bulan Januari 1993. Dan itu adalah ibadah saya yang pertama di tempat ini. Pada tahun 1990, dan oleh karena saya bersekolah di SMK Sandakan, maka saya ke gereja ini untuk berbakti. 1990-an, masa itu saya baru Darjah 1. Pelayanan pertama saya di gereja ini saya rasa adalah menjadi anggota choir. Tapi satu perkara yang saya tidak lupa adalah bagaimana salah seorang anggota gereja di sini kemudian menjadi rakan padri saya adalah mendiang Reverend Victor Leong, yang setiap hari Sabtu dia akan ambil saya di SMP Sandakan, turun ke gereja ini untuk latihan choir, hantar saya kembali, dan esoknya saya ke gereja ini naik bus. Masa itu saya dipanggil untuk mengajarkan anak-anak oleh Pastor Sim Swiki, dan seterusnya pelayanan muda-mudi di Gereja St. Michael. Dulu kami mengadakan sekolah minggu bukan saja di Gereja St. Michael, tapi di Batu 14. Setiap hari Selasa kami akan ke Batu 14 untuk mengadakan kebaktian dan terus mengadakan pelayanan sekolah minggu. Ya, pelayanan saya pertama di tempat ini adalah choir. Kerinduan saya di situ menjadi sebahagian daripada anak-anak muda pada ketika itu. Rata-rata para choir di situ adalah muda-mudi dan belia-wanis. Mendapat guru vokal yang sangat berdisiplin lah. Jadi saya dididik bagaimana untuk berdisiplin. Hampir 30 tahun saya berada di tempat ini sehingga saya sekarang menjadi beliau-beliau sendiri. Banyak perkara lah yang membentuk saya. Itulah yang pertama yang saya ingat, dan benda-benda yang lain adalah pelayanan saya sudah dibentuk daripada di tempat ini juga. Main musik di sel, ikut-ikut pergi lawatan-lawatan lah rumah ke rumah jemaat. Harapan saya bagi generasi anak muda adalah dalam apa keadaan sekalipun situasi hidup, mereka ini tetap kekal setia kepada Yesus Kristus. Harapan saya supaya firman yang mula-mula sudah ditanam di hati mereka itu akan terus tinggal, dan itu yang akan membuatkan iman percaya mereka tidak akan goyah apabila mereka sudah keluar bekerja di tempat-tempat yang lain. Karena kita tahu sekarang ini pengaruh di luar sana lebih banyak, lebih kuat. Jangan asal ada budaya yang lain di luar, ataupun asal ada saja cabaran dari luar ataupun godaan dari luar terus jatuh. Jangan, mesti kuat. Dan anak-anak sekalian adalah pewaris kepada pemimpin yang ada pada sekarang ini. Dan harapan kami kiranya anak-anak semua terus tetap dekat dan setia kepada Tuhan. Dan pergunakanlah masa mudamu untuk kemuliaan Tuhan. Harapan saya kepada anak-anak muda pada masa ini adalah supaya mereka lebih mengenal Tuhan yang mereka sembah. Mereka memiliki hubungan yang intim
dengan Kristus Yesus, supaya mereka juga dapat mewariskan iman yang sama kepada generasi yang seterusnya. Kepimpinan melalui teladan, pengetahuan adalah kuasa. Ini adalah antara perkara yang telah saya pelajari daripada pemimpin muda-mudi yang lepas, dari Pastor Florence, dari Abang Hutch, daripada sekarang Sanchez. Dan saya percaya secara tidak langsung, melalui teladan yang telah mereka tunjukkan dan juga pengetahuan yang telah mereka ajarkan dalam persekutuan, dalam pembelajaran, saya percaya semua itu telah banyak membentuk kepribadian saya, perwatakan, dan juga iman saya sebagai seorang belia Kristen. Dan saya sangat bersyukur karena pada musim ini saya pula dapat peluang untuk melayani setiap anak-anak muda yang ada dalam gereja ini. Oleh itu semua anak-anak muda, saya ingin terus mendorong kamu. Marilah kita terus setia melayani dalam gereja kita, dimanapun posisi kamu. This is your time. Nah, setelah Anda mendengar, melihat, dan menikmati perkongsian daripada mereka dari setiap generasi, saya Nana menyuruh kita semua muda-mudi untuk tampil berani menjadi penerus legasi ini. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? So, come on, kita katakan bersama-sama, this is our time. This is our time.